Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam Roma 4 ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tidak bimbang. Dalam ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Yaitu Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tidak bimbang. Pernahkah saudara menghadapi bimbang terhadap janji Allah? Di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang merupakan janji Allah. Walaupun itu ditulis bukan mulanya untuk kita, tetapi karena kita adalah anak-anak Allah yang ada ahli waris Allah, maka itu juga berlaku untuk kita. Galatia 4 ayat 7 mengatakan, jadi kalau kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Ya, jadi kita inilah ada anak Allah yang merupakan ahli waris Allah. Sebab itu janji-janji Allah yang terdapat di dalam Alkitab berlaku juga bagi kita. Mungkin janji Allah itu mustahil terjadi ya dalam kehidupan kita. Nah, disinilah letak permasalahannya. Mulai timbul di benak kita macam-macam pikiran yang negatif. Yesus sudah menjanjikan bahwa dia akan memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita jaminan. Contohnya seperti waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus yang sok bilang, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan ya mengambil engkau. Yesus bilang, mari datanglah kepadaku. Mulai Petrus berjalan di atas air itu. Perjalanannya mungkin pertamanya dia merasa senang, waduh dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu dia mulai mengalihkan pandangannya ke kiri, ke kanan, suasana gelap, mulai ada kebimbangan. Benar tidak saya bisa berjalan di atas air? Nah, saat itulah dia mulai tenggelam. Nah, saudara, kita juga seperti Petrus ini. Kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita ini. Kita bimbang. Tapi kalau mata kita terus tertuju kepada Dia, pandangan kita arahkan kepada Dia yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita jaminan, maka janganlah kita bimbang. Kita tahu bahwa janji Allah itu pasti digenapi. Contohnya, Abraham, ia tidak bimbang. Dalam ayat 20 dikatakan, ia menyadari keadaan tubuhnya, ya, juga keadaan istrinya. Tapi imannya diperkuat dan malahan dia memuliakan Allah. Karena ia tahu bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Ingat saudara, bila Allah berjanji, dia tidak pernah berdusta. Tidak seperti manusia, ya. Kalau berjanji seperti pepesan kosong, katanya. Tapi Allah itu, dia tidak pernah melupakan janjinya. Sebab itu kita harus terlalu menaruh percaya kepada Dia. Janganlah kita bimbang, ya. Saudara, jangan terus menyalahkan keadaan saudara. Saudara bilang, aduh, saya dapat apa yang saya harus perbuat, ya? Apa yang saya harus lakukan untuk memuliakan Allah. Tetapi kita sekali lagi jangan bimbang. Karena Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong dan memberi kekuatan pada kita dalam menanti janjinya. Sebab itu saudara, janganlah sekali lagi kita bimbang dengan ketidakpercayaan. Karena orang yang bimbang adalah orang yang tidak percaya. Ya, seperti Yesus berkata kepada Petrus, mengapa kamu tidak percaya? Sebab itu kita harus percaya, ya, di dalam menantikan janji Allah. Jangan saudara bimbang, ya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberi kekuatan kepada kami. Mungkin dalam masalah-masalah dalam kehidupan kami merasa bimbang Tuhan. Kami tidak bisa melaksanakan akan janji-Mu. Tapi Engkau sudah berjanji, Engkau akan memberikan kami kekuatan supaya kami bisa menghadapi itu semuanya. Tolong kami, supaya kami tidak bimbang lagi,
dalam menantikan janji-Mu. Amin.